Welcome to F007 Channel. Dukung terus F007 Channel dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita berikutnya dari Battle Through the Heavens. Selamat beraktivitas dan terima kasih atas dukungannya selama ini. Semoga semua sobat F007 selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin ya robbal alamin. Pada part sebelumnya, Jonggu dan yang lainnya membiarkan Long Biao bertarung dengan sosok pria asing. Walaupun Long Biao sudah sepertinya terpojok, namun mereka sama sekali tidak membantunya. Bagaimanapun, ini bisa dianggap sebagai hukuman karena sebelumnya dia telah melarikan diri. Long Biao tersenyum pahit melihat ini. Dialah yang menyebabkan masalah pada dirinya sendiri dan akhirnya dia harus menanggungnya sendiri. Tunggu, lihatlah. Sepertinya sesuatu telah terjadi di kota Wu. Mungkinkah penguasa istana Wu terbunuh? Tepat ketika serangan pria ini hendak menghantamnya, tiba-tiba Long Biao melihat ke arah kota Wu yang sedang diselimuti cahaya keemasan yang bermekaran di dalamnya. Tentu saja mereka tidak tahu apa yang terjadi. Namun dengan kecerdasannya, Long Biao segera menggunakan ini untuk membuat omong kosong. Mendengar hal tersebut, pria itu langsung melirik ke arah kota Wu dan memang benar, dia melihat cahaya keemasan yang bermekaran di dalamnya dan tampak formasi besar yang menutupi seluruh kota perlahan berputar. Apakah kalian semua hanya mengulur waktu? Pria itu tampaknya menyadari sesuatu dan segera mencibir. Apakah kamu baru menyadarinya? Sekarang sudah terlambat. Aku khawatir penguasa istana Wu akan segera musnah. Long Biao langsung tertawa dan berkata, "Brengsek." Pria itu benar-benar mempercayai apa yang dikatakan Long Biao dan sosoknya segera bergerak. Dia tidak peduli lagi dengan Long Biao, sebaliknya dia bergegas menuju kota Wu. Saat ini Jin Dongming segera memimpin dan bergegas keluar. Saat Yongdong melihat ini, kilatan cahaya muncul di matanya dan segera mengikuti sosok Jin Dongming. Sementara itu, Jonggu dan Si Xiao tidak bergerak. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kekuatan mereka dan disebabkan oleh kurangnya kekuatan abadi di dalam tubuh mereka, sehingga tidak lagi mampu melakukan pertarungan. Faktanya, situasi Jin Dongming tidak jauh lebih baik dari mereka. Dia telah berpartisipasi dalam banyak pertempuran di sepanjang jalan, dan dalam banyak kasus, dia selalu menjadi orang pertama yang bergerak maju. Apakah kalian berdua tidak akan melakukan apapun, bahkan dalam situasi seperti ini? Bukankah tadi kamu adalah pelindungnya? Long Biao mengerutkan bibirnya dan berkata dengan marah. Sementara pria itu segera pergi bersama semua orang dan Long Biao mundur sedikit. Long Biao, apakah kamu masih ingin melarikan diri? Tepat ketika Long Biao mundur, suara Jonggu terdengar. Saat ini, keduanya saling memandang dari kejauhan. Sepanjang jalan, Long Biao melihat Jonggu yang tidak pernah menggunakan segel budak dewa, dan dia sebenarnya mengikuti petunjuk Xiaoyan. Tentu saja hal ini menyebabkan Long Biao ragu apakah Jonggu sama sekali bukan seorang Tao, sehingga dia tidak memiliki kemampuan untuk mengontrol tanda budak dewa dan dia bisa melarikan diri. Jonggu Dousi, aku telah dianiaya oleh mereka dan aku benar-benar terjebak oleh orang-orang ini. Terlebih lagi, situasi di sini rumit.
Bukankah bertindak sendiri hanya akan menjadi jalan buntu? Long Biao mencoba menjelaskan situasinya. Kalau begitu, mengapa kamu mundur? Jika kamu tidak melindungi senior sekarang, maka aku akan mengambil tindakan. Jonggu mengerutkan keningnya dan kemarahan tiba-tiba muncul di wajahnya. Ini juga pertama kalinya Long Biao melihat Jonggu marah. Pada saat yang sama, Long Biao merasakan sensasi terbakar di lehernya dan cetakan tanda Buddha bersinar dengan semburan cahaya biru. Long Biao tiba-tiba terkejut dan tidak berani lalai. Dia langsung bergegas maju dan begitu sosoknya bergerak, dia langsung berteriak. Aku Long Biao akan melindungi adikku, bahkan jika aku harus mati. Melihat Long Biao yang bergegas ke depan, Jonggu langsung mengangkat alisnya dan tersenyum. Ketiga orang itu berubah menjadi pelangi panjang dan mencapai langit di atas kota Wu. Jin Dongming bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia segera mengangkat tangannya dan menampar pria itu dengan telapak tangannya. Kamu benar-benar mencari kematian. Pria itu mengangkat alisnya dan tampak kemarahan melonjak di wajahnya. Dia melihat ada 3 orang yang menghalangi jalannya. Hal ini membuat pria tersebut semakin yakin bahwa pasti ada sesuatu yang mencurigakan terjadi di kota Wu. Sebarkan formasi untuk menjebak mereka. Saat ini, pria itu memberikan perintah. Beberapa orang yang mengikutinya dengan cepat membentuk jejak tangan yang sama. Dan di depannya segera terbentuk formasi misterius. Bersamaan dengan kemunculannya, ada suara mendesing yang terdengar. Terlihat beberapa orang yang mengendalikan formasi mengalirkan cahaya dingin dan langsung melesat ke arah Jin Dongming dan lainnya. Saat gelombang cahaya dingin menuju Jin Dongming dan yang lainnya, mereka segera membagi menjadi 3 kelompok untuk menghindari serangan. Hanya saja, mereka tidak menyangka bahwa formasinya bisa dipindahkan dan bisa bergerak mengikuti mereka. Long Biao pergi dan hentikan dia. Aku tidak bisa menghentikannya dan akan menunggu senior keluar. Atau aku akan memberitahu apa yang sebenarnya kamu lakukan dan kamu akan mati. Jin Dongming tiba-tiba melihat ke arah Long Biao dan berteriak dengan keras. Saudaraku, kita tidak mempunyai keluhan atau dendam apapun. Kamu tidak bersungguh-sungguh, bukan? Long Biao tampak pahit dan Jin Dongming sebaliknya tampak serius. Aku tidak seperti dirimu yang suka bercanda. Ekspresi wajah Long Biao tiba-tiba berubah. Dia tahu gaya akting Xiaoyan. Meski tidak yakin, namun Long Biao tidak berani bertaruh. Orang jahat, tolong pergi atau lawan aku sampai mati. Long Biao melangkah keluar dengan telapak kakinya terus-menerus. Sosoknya berhenti beberapa kali di udara, lalu dia mengejar pria itu secepat yang dia bisa. Kemudian terlihat pedang merah kecil terbang keluar. Kecepatannya sangat cepat dan dia menembak ke arah pria itu dalam sekejap mata. Saat ini Jin Dongming dan Yongdong sedang menuju formasi sambil memblokir serangan cahaya. Dan keduanya mengambil tindakan untuk melewati beberapa orang yang sedang mengendalikan formasi. Pada saat yang sama, pedang merah Long Biao langsung mengarah ke belakang kepala pria itu. Tepat ketika dia hendak menusuk kepalanya, pria itu sepertinya menyadarinya dan dia tiba-tiba menggerakkan kepalanya dan dia akhirnya berhasil menghindari pedang merah Long Biao. Kamu bersikeras mencari kematian. Pria itu menoleh ke belakang dan urat-urat muncul di dahinya. Beraninya kamu mengambil satu langkah ke depan dan menyerangku. Bahkan jika aku Long Biao mempertaruhkan nyawaku hari ini, aku tidak akan membiarkanmu mengganggu latihan tuanku. Suara Long Biao sangat keras, bahkan mengandung kekuatan origin Qi. Dia sengaja membiarkan suaranya merambat lebih jauh. Alasan kenapa Long Biao seperti ini adalah
tentu saja dia takut Xiaoyan tidak akan mendengarnya, sehingga dia sengaja berbicara secara keras. Dan dalam hal ini, Long Biao masih bertindak berhati-hati. Hanya saja suaranya nyaring, namun itu tidak sebanding dengan tindakannya. Dia tidak mencoba yang terbaik, tetapi tindakan Long Biao ini membuat marah pria itu. Long Biao segera melihat pria itu melambaikan tangannya, dan sesosok tubuh yang diselimuti kegelapan muncul. Sosok itu memegang sepasang pisau yang terlihat berbintik-bintik dan berkarat, lalu berlari menuju Long Biao dengan langkah panjang. Aku akan membiarkanmu bertarung dengan boneka dewa sepertiku ini, kata pria itu. Setelah selesai berbicara, dia terus bergegas menuju kota Wu. Sayang sekali, kamu benar-benar menggunakan cara berbahaya seperti itu. Tuan, berhati-hatilah. Suara Long Biao terdengar sangat keras. Sambil berbicara, dia mundur dengan kasar lalu mencoba yang terbaik untuk tidak melawan boneka itu. Saudara Jin Dongming, cepatlah. Aku tidak bisa melawannya. Boneka ini terlalu tangguh. Jin Dongming memandang Long Biao di kejauhan dengan ekspresi acuh tak acuh. Jangan hanya menunggu. Jin Dongming langsung berkata kepada Yongdong yang ada di sebelahnya. Kemudian suara kaki yang menginjak kehampaan terdengar dan tubuh Yongdong berubah menjadi garis putih dan langsung menuju ke arah pria itu. Saat ini pria itu sudah sampai di atas kota Wu dan akan melangkah ke dalamnya. Namun saat dia melakukan gerakan ini, formasi itu tiba-tiba membuat pria itu menjauh dan ada kekuatan keabadian yang datang dengan menderu-deru lalu segera meninju pria itu. Saat dia baru saja menstabilkan tubuhnya, dia terkejut dan segera bereaksi lagi. Dia segera mengaitkan tombaknya dan terdengar suara ledakan dua kekuatan yang saling bertabrakan. Beraninya kamu membuat kesalahan dengan kekuatan seperti itu. Yongdong berteriak tajam dan segel bintang 8 di antara alisnya berputar perlahan. Kekuatan dewa asli bintang 8 bukanlah sesuatu yang dapat dianggap remeh. Kemudian udara putih memenuhi tubuhnya. Bersamaan dengan itu, tubuhnya mulai mengembang dengan cepat. Sesaat sosoknya membengkak hingga 100 kaki. Tanda di tengah alismu adalah segel bintang dewa asli. Pria itu mendesis dingin. Karena dia berani memasuki istana Wu ini, maka secara alami dia mengetahui sesuatu tentang penguasa istana Wu. Kamu seharusnya sudah mengetahui sesuatu tentang klan dewa asli sebelum berani memasukinya. Dan cerita pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.